Selama ini kita akan membahas, yaitu pertemuan kedua ya, kita akan melanjutkan tentang kebutuhan rasa aman dan nyaman pada manusia dan juga bagaimana proses keperawatan untuk kebutuhan tersebut. Kita akan melanjutkan untuk pertemuan yang kemarin sudah kita laksanakan. Saya akan melanjutkan untuk proses keperawatan yang akan bagaimana seorang perawat ketika menjalani atau merawat pasien dengan kondisi tersebut. Baik, sebentar saya akan melanjutkan untuk PPT-nya, saya akan cari dulu. Oke, ini adalah proses keperawatan, yaitu secara umum ya, ada pengkajian, diagnosis ya, bukan diagnosa keperawatan, yaitu diagnosis keperawatan, kemudian ada perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Yaitu pengkajian, sudah kita review kembali ya, bahwa ada pengkajian yang diperlakukan adalah menetapkan data dasar, kemudian menegakkan diagnosis keperawatan, menyeleksi terapi yang cocok, dan mengevaluasi respon klien terhadap nyeri. Bagaimana pengkajian khususnya untuk nyeri, yaitu nursing history atau awitan dan durasi. Bagaimana lokasi nyeri, perlu diagram tubuh manusia, ataukah biasanya kalau misalkan pada nyeri ya, ada pengkajian PGRST, yaitu di sini ya, provokatif, ada quality, bagaimana kualitasnya. Provokatifnya itu misalkan penyebabnya itu apa. Kemudian PQ, quality, kualitasnya nyerinya seperti apa? Apakah seperti ditusuk-tusuk, seperti terbakar, ditimpa benda berat dan sebagainya. Kemudian RQ, di mana nyeri itu dirasakan. Kemudian skala itu biasanya 1 sampai 8, 1 sampai 10 banyak kalau orang dewasa. 1 sampai 10 itu biasanya berarti 1 sampai 10 berarti dari 1 sampai 10 paling nyeri, kemudian 0 tidak ada nyeri, maka jumlahnya pada pasien dewasa berapa yang dirasakan gitu ya. Kalau misalkan pada anak-anak biasanya ada skala wajah. Jadi ada gambar gitu ya. Pada gambarnya kalau misalkan tertawa ada gambar berarti tidak nyeri, kemudian ada menangis, meringis itu ada gambarnya. Kalau anak sudah bisa tahu gambar maka bisa menunjuk mana yang dirasakan gitu ya, atau perawat bisa melihat wajahnya itu yang mana, atau skala face scale gitu ya. Kemudian ada juga skala dengan respon pasien, misalkan pada pasien-pasien yang tidak sadar, itu juga bisa. Nah, ini adalah skala-skala yang digunakan, misalkan dengan VAS, Visual Analog Scale, kemudian ada juga Verbal Pain Scale, ada juga Descriptor Scale, VDS, dan juga Face Rating Scale. Jadi tergantung dari keadaan pasien, ya. Jadi tidak bisa digunakan skala atau instrumen satu saja, tapi melihat situasinya. Kemudian ini ada kualitas nyeri. Misalkan ini ya, tadi ya quality atau kualitas. Misalkan ditusuk, seperti terbakar, seperti tertimpa benda berat, dan sebagainya. Kemudian ada pola nyeri, misalkan ketika nyeri ketika batuk, nyeri ketika duduk, misalkan seperti itu ya. Kemudian cara menghilangkannya bagaimana? Dengan mengubah posisi, dengan digosok-gosok, dengan misalkan sambil distraksi, misalkan sambil melihat mendengarkan musik dan sebagainya. Kemudian gejala penyerta, misalkan nyeri ketika nyeri dan juga mual, pusing, berputar-putar gitu ya, dan sebagainya. Ini adalah gejala penyerta. Kemudian ada juga sebentar PGRST, saya ulangi ya. P adalah provokatif, jadi penyebabnya apa. Q adalah quality, kualitasnya seperti apa. R regio, di mana nyeri itu dirasakan.
PQRS skalanya bagaimana, dan T time. Time-nya itu kapan nyeri itu dirasakan? Apakah pagi hari, apakah malam hari, kemudian sejak kapan? Jadi untuk membedakan apakah nyeri ini nyeri akut atau kronis. Karena kalau nyeri akut maka kurang dari 3 bulan, jika nyeri kronis maka lebih dari 3 bulan. Seperti itu. Kemudian efek nyeri pada manusia atau pada klien, yaitu tekanan darah yang sudah saya jelaskan ya, tanda-tanda vitalnya seperti apa, kemudian diaforesis atau berkeringat. Efek perilaku tadi sudah saya jelaskan juga pada pertemuan pertama, bagaimana vokalisnya mengadu, menangis, meringis, dan sebagainya, ekspresi wajahnya meringis, menggigit bibir, dan sebagainya, kemudian gerakan tubuh ada gelisah, menggosok-gosok, memegangi bagian tubuh yang sakit, dan sebagainya. Interaksi sosial bisa menghindari percakapan, diam saja, afasia, dan sebagainya. Kemudian pada pola aktivitas, misalkan tidak bisa tidur, tidak selera makan, dan sebagainya. Kemudian status neurologis ini juga mempengaruhi, misalkan juga pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus. Jadi adanya neuropati perifer. Jadi saraf-saraf pada saraf-saraf perifer atau saraf-saraf yang ada di ujung-ujung, misalkan pada ujung jari tangan, jari-jari kaki, ini juga sensasi nyerinya juga berkurang. Jadi silakan juga sebagai seorang perawat juga mendeteksi apakah pasien-pasien ini juga disertai dengan penyakit penyerta, yaitu diabetes mellitus, di mana sensasi nyeri juga menurun pada saraf-saraf perifer. Gitu ya, harus diketahui juga riwayat penyakit pasien. Nah, bagaimana untuk pendekatan klinis rutin terhadap pengkajian nyeri? Jadi ini ya, menanyakan atau kemudian ases, kaji nyeri secara sistematif, kemudian percaya apa yang dilaporkan oleh pasien dan keluarga, kemudian pilih pengontrolan nyeri yang cocok ya, baik dari pasien atau keluarga, karena tidak semua pasien cocok dengan intervensi yang dilakukan. Kemudian berikan intervensi, deliver, dan empower, mendayagunakan klien dan keluarga. Kemudian enable, mampukan pasien dan keluarga ketika serangan nyeri itu terjadi. Nah, pengkajian ini tadi ya saya jelaskan ada PQRST, Anda pelajari PQRST, nanti Anda akan semakin paham ketika di lapangan, ketika mengkaji pada pasien-pasien yang mengalami nyeri. Kemudian ini deskripsi verbalnya tentang intensitas nyeri, karakteristik, faktor-faktor yang meredakan nyeri, efek nyeri terhadap aktivitas, dan juga kekhawatiran individu terhadap nyeri. Nah, ini adalah skala nyeri ya. Ada 0, tidak ada nyeri sampai 5. Ada juga yang sampai 0 sampai 10. Jadi tergantung dari skala nyeri yang digunakan. Ini tidak 0 sampai 10. Klasifikasi nyeri menurut lokasi, ada yang superficial atau cutaneous, misalkan di kulit ya, kemudian visceral dalam ya, misalkan seperti terpukul, terbakar. Jadi visceral ini di dalam, misalkan perut terasa melilit gitu ya, misalkan seperti itu. Jadi kalau superficial itu di kulit, di luar-luar tubuh, visceral ini lebih ke dalam. Kemudian nyeri alih atau revert, yaitu fenomena nyeri visceral karena banyaknya organ tidak memiliki reseptor nyeri, maka nyeri ini bisa teralihkan. Misalkan pada orang-orang dengan infak miokard, nyerinya itu sampai ke rahang, lengan kiri, bahu kiri, kelangkangan, padahal yang sebenarnya yang bermasalah adalah jantungnya gitu ya, tetapi nyerinya sampai ke lengan, sampai ke rahang. Nah, itu namanya revert atau nyeri alih. Ada juga radiasi, yaitu sensasi nyeri meluas dari tempat awal cedera ke bagian tubuh yang lain. Misalkan nyeri punggung bagian bawah akibat diskus intravertebral yang ruptur disertai nyeri yang meradai sepanjang tungkai dari iritasi saraf psikiatrik. Jadi dia sesuai dengan pesarafan yang ada, karena pada saraf tersebut ada trauma, maka saraf-saraf yang organ-organ yang mensarafinya akan merasakan nyeri. Itu ada yang seperti itu, namanya radiasi.
Nah, diagnosis keperawatan pada pasien-pasien yang mengalami nyeri, ini seorang perawat bisa menegakkan diagnosis keperawatan. Misalkan ini ya, ansietas berhubungan dengan nyeri yang tidak hilang, ditandai dengan apa? Misalkan pasien meringis gitu ya. Nyeri akut berhubungan dengan trauma, fraktur, vertebra, misalkan ditandai dengan apa? Antara subjektif objektif. Kemudian misalkan disfungsi seksual berhubungan dengan nyeri artritis panggul, ditandai dengan pasien tidak bisa melakukan kegiatan seksual dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh ya diagnosis keperawatan yang bisa ditegakkan pada pasien-pasien yang mengalami gejala nyeri. Nah, ini tidak saklek seperti ini ya, semuanya tergantung dari keadaan pasien. Jadi diagnosis keperawatan ini ditegakkan disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, kondisi pasien ini tanda gejalanya apa? Anda melihat di SDKI yang cocok, masalah keperawatan cocok adalah apa gitu ya. Jadi Anda rujukannya itu atau rujukan dari literatur yang lain, boleh. Ini adalah perencanaan keperawatannya, maka Anda mengurangi dan membatasi faktor-faktor yang menambah nyeri, kemudian menggunakan berbagai teknik non-invasif, ya, misalkan dengan nafas dalam, kemudian distraksi mendengarkan musik dari HP, atau mengajak berbicara, dan sebagainya, peer group, dan sebagainya. Kemudian manajemen nyeri bisa ada intervensi farmakologis, non farmakologis atau tanpa obat. Jika farmakologis itu dengan obat ya. Kalau non farmakologis misalkan dengan menonton TV, ada meditasi, ada guided imaginary, ada massage, ada akupunktur, ada TENS, ya, hipnosis dan sebagainya. Semuanya disesuaikan dengan kondisi pasien, kemampuan pasien, adanya sumber daya manusia yang bisa melakukan, dan juga sumber daya alam atau alat-alat yang dibutuhkan tersedia di rumah sakit atau di rumah pasien. Seperti itu. Ini tindakan keperawatan, yaitu mengurangi faktor yang menambah nyeri, yaitu dengan cara kepercayaan, ya, jangan lupa juga kesalahpahaman, ketakutan, kelelahan, dan juga kebosanan. Misalkan pada pasien-pasien dengan penyakit yang kronis yang bertahun-tahun ya, pasien dengan bosan dengan itu. Nah, perawat bisa memodifikasi bagaimana tindakan keperawatan atau intervensi keperawatan disesuaikan dengan keadaan-keadaan pasien yang mengalami nyeri bertahun-tahun. Kemudian dengan cara pengalihan, relaksasi, stimulasi kulit, dan sebagainya. Nanti Anda lihat sendiri ya dari berbagai literatur. Kemudian bisa juga dengan pemberian obat analgetik. Anda bisa berkolaborasi dengan tim dokter bagaimana obat-obat analgetik ini mulai dengan obat-obat pada pasien-pasien dengan nyeri sedang sampai pada pasien-pasien dengan nyeri kronis yang biasanya obat-obat ini yang merupakan narkotika. Tadi harus hati-hati penggunaannya, sangat diawasi dengan berbagai macam efek samping yang ada. Gitu. Kemudian evaluasi bagaimanakah masalah nyeri ini dapat dilakukan, apakah bisa mengurangi nyeri, apakah ada juga efek samping, kemudian pasien mampukah mengalami atau dapat menerima efek samping dari obat dan terapi non farmakologis yang diberikan. Baik. Sekarang kita beralih kepada kebutuhan rasa aman atau safety. Bagaimana seorang pasien ketika dirawat, baik itu di rumah sakit, di rumah, atau di komunitas bisa mendapatkan rasa aman atau safety. Rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia, bebas dari ketidaknyamanan secara fisik maupun psikologis. Jadi ini merupakan kebutuhan dasar mutlak bagi seorang manusia, yaitu memiliki rasa aman, yaitu dari lingkungan, personal, dan passion seperti. Keamanan ini merupakan apa sih definisi dari Porter and Perry, yaitu keamanan itu adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tentram. Jadi itu yang dikemukakan oleh Porter and Perry 2006, apa itu yang dimaksud dengan rasa aman. Itu yang biasanya digunakan rujukan sebagai seorang perawat untuk mengamankan atau memberikan rasa aman kepada pasien yang dirawat.
di manakah kalian merasa aman? Jadi seorang pasien, seorang perawat bisa menanyakan kepada seorang pasien atau keluarga, aman itu seperti apa? Menurut mereka itu apa, gitu ya. Nah, versinya mengapa berfokus pada patient safety? Karena kesalahan perawatan ya, baik itu perawatan dari seorang perawat atau dari seorang tim medis ya, ada kesalahan itu kurang lebih 98 pasien per tahun. Jadi ada aman itu ternyata ada kesalahan yang di kasus kesalahan, yaitu karena keamanan yang kurang pada pasien itu terjadi 98 pasien per tahun. Nah, kira-kira apa ya pasien safety di rumah sakit yang menjadi isu sampai sekarang atau menjadi tren atau yang selalu dibahas di rumah sakit, apa itu? Kita akan bahas. Pertama adalah kebutuhan dasar, yaitu keamanan lingkungan. Jadi seorang pasien yang dirawat di rumah sakit, dia harus aman lingkungannya. Kemudian ada physical hazard atau gangguan fisik, dia juga harus aman. Kemudian transmission of pathogen. Jadi ketika seorang pasien dirawat dalam rumah sakit, dia juga harus aman dari misalkan resiko-resiko bakteri yang tertular misalkan karena desinfektan atau pembersihan contohnya linen atau bed yang tidak bersih gitu ya. Nah, maka resiko untuk tertular penyakit kulit misalkan itu juga akan tinggi oleh pasien. Nah, karena itu dari hal tersebut, hal yang mungkin dianggap itu sepele, padahal itu bukan sepele ya, maka itu juga bisa menjadi transmisi patogen atau penularan patogen dari pasien satu ke pasien yang lain. Kemudian ada polusi dan juga teroris atau terorisme. Itu juga menjadi salah satu ancaman bagi pasien. Kita akan membahas dulu tentang transmisi patogen. Apa itu transmisi patogen? Yaitu adanya mekanisme atau mikroorganisme yang ada misalkan karena medikal yang tidak atau proses pemberian medikasi yang tidak steril misalkan. Atau misalkan tindakan perawat luka yang tidak steril. Perawatnya ceroboh, yang seharusnya steril menjadi tidak steril. Nah, itu juga menjadi salah satu ancaman, yaitu transmisi patogen yang seharusnya dilakukan steril, maka resiko untuk pasien untuk terinfeksi lukanya akan menjadi lebih besar jika itu menjadi lalai. Misalkan tindakan suction misalkan, yang seharusnya itu steril karena pasiennya perawatnya tidak melakukan dengan betul menjadi on steril, maka pasien juga beresiko terkena pneumonia misalkan pada ruang-ruang isolasi, ruang ICU misalkan ya. Nah, itu contoh kecil ya bagaimana pasien juga menjadi beresiko, patient safety-nya akan terancam ketika tindakan prosedur tersebut tidak sesuai dengan yang diprotapkan gitu ya, seperti itu. Kemudian ini adalah salah satu atau imunisasi, salah satu tindakan yang dapat mencegah terjadinya ancaman patient safety, yaitu pasien-pasien dilakukan imunisasi
imunisasi yaitu DPT, MMR dan sebagainya. Kalau pada saat pandemi sekarang berarti COVID-19 ya, dari tenaga kesehatan maupun pasien. Jadi ini adalah salah satu patient safety baik berbasis dari rumah sakit atau komunitas yang saat ini COVID-19 yang sedang melanda. Ini adalah salah satu tindakan patient safety untuk masyarakat gitu. Nah, ini adalah yang dilakukan yaitu patient safety untuk tindakan-tindakan yang dilakukan baik itu kalau dalam orang medis maka salah satunya adalah dengan cuci tangan sesuai dengan prosedur 6 langkah sesuai dengan standar WHO gitu ya. Kemudian penggunaan sarung tangan baik itu patient safety untuk pasien dan juga aman untuk tenaga medis. Kemudian penggunaan juga gaun atau alat pelindung diri APD ya juga digunakan sesuai dengan dia merawat atau bertugas di ruang mana, apakah level 1, 2, 3, dan sebagainya. Nah, ini contoh yang pasien safety yang terancam jika ada bioteroris, misalkan senjata biologis gitu ya. Nah, apakah COVID-19 ini juga termasuk senjata biologis? Nah, itu masih proses pelacakan atau proses investigasi. Kita tunggu saja. Nah, keamanan personal. Nah, ini adalah salah satu keamanan personal seorang perawat. Misalkan dia seorang perawat yang selain pasien safety, ternyata petugas kesehatan yang merawat pasien pun juga harus diperhatikan safety-nya. Jangan sampai yang diperhatikan adalah pasiennya saja, tetapi perawatnya juga tidak diperhatikan. Nah, bagaimana batas misalkan mengangkat pasien. Nah, berat badan pasien yang boleh diangkat berapa persen dari berat badan perawat maksimal. Jadi ada aturannya ya. Bagaimana seorang perawat juga ketika cara mengangkat pasien, posisi duduk, posisi berdiri perawat ya. Jadi perawat pun jangan juga sampai tercedera ketika merawat pasien. Itu juga harus perlu diperhatikan. Selain aman bagi pasien, juga aman bagi tenaga kesehatan. Jangan sampai gara-gara posisi tubuh yang salah, maka perawat pun menjadi cedera sarafnya. Gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini adalah penanganan pasien dengan aman, yaitu penularan infeksi, perhatian utama ketika perawat merawat pasien infeksi ya dengan prosedur yang khusus. Kemudian yang kedua, perhatian khusus misal untuk perawat anestesi atau perawat fisioterapi, kemudian bagaimana ergonomic hazard, bagaimana perawat juga ketika mengangkat pasien, bagaimana jangan mencegah untuk lower back pain LBP, ya, kemudian juga violence in the workplace, misalkan serangan pada perawat dan petugas kesehatan, misalkan pasien ketika pada pasien-pasien dengan ODGJ, misalkan ya dia berteriak, meronta. Nah, kemudian jangan sampai dia juga melukai perawat atau melukai tenaga medis yang lain. Nah, itu juga hati-hati. Atau misalkan tindakan-tindakan kekerasan karena pasien-pasien yang tidak bersedia diberikan obat, misalkan dia merontak kemudian sampai melukai perawat, misalkan memukul gitu ya. Nah, jangan sampai ya. Itu juga menjadi salah satu perhatian dari pasien safety dan juga health worker safety. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh alat yang digunakan untuk mencegah pasien jatuh. Alat-alat seperti ini ya, misalkan untuk mengangkat lansia, seperti ini ya, canggih ya alatnya ya. Pasti juga mahal ya. Kalau di Indonesia mungkin belum ada, mungkin ya hanya rumah sakit tertentu ya. Ketika memindahkan pasien dari bed satu ke bed yang lain dengan alatnya seperti ini, tentu saja biasanya kan dibutuhkan 2, 3, 4 perawat ya. Kalau ini cukup satu dengan alat seperti ini, sehingga salah satunya mencegah pasien untuk cedera, juga tenaga kesehatan juga agar lebih aman gitu ya ketika memindahkan pasien. Kemudian ini adalah poin-poin atau bagian-bagian dari resiko patient safety, yaitu ada mencegah jatuh, pressure ulcer, misalkan pada pasien-pasien yang tirah baring lama, juga dekubitus, contohnya begitu ya. Kemudian client inherent accident, misalkan seizure,
Kemudian misalkan prosedur yang berhubungan yang resiko pasien safety-nya tinggi, misalkan pembedahan, salah bedah, misalkan sebagainya. Kemudian ini adalah electrical hazard, misalkan perawatan yang membutuhkan alat-alat elektrik. Kemudian ada juga preventing medical error, misalkan pemberian obat yang salah ya, jangan sampai, harus betul-betul dicek benar pasien, benar obat, dosis, rute, dan sebagainya. Kemudian sasaran keselamatan pasien RS Internasional versi GCI ya. Bagaimana caranya? Yaitu satu, identifikasi pasien dengan tepat, yaitu dengan cara identifikasi gelang pasien. Itu yang paling utama. Apakah sama antara rekam medik yang dituliskan oleh tim medis dengan nomor RM, ya, nomor rekam medik, ya, identifikasi pasien dengan gelang pasien yang dipakai. Kemudian komunikasi efektif, tanyakan Bapak namanya siapa? Bapak Eko, misalnya Bapak Eko lahir di mana, ya, seperti itu. Kemudian pemberian obat dengan kewaspadaan tinggi, cek betul, cek dan recheck berapa dosisnya, nama obat, rutenya, dan sebagainya. Kemudian ketika goal 4 ya, operasi, jangan sampai ya yang dioperasi kaki kanan ternyata dioperasi kaki kiri ya. Jadi jangan sampai, itu salah besar ya. Boleh. Jadi harus betul-betul dicek. Kemudian mengurangi resiko infeksi. Tadi ya, terutama yang berhubungan dengan tindakan-tindakan yang steril on steril. Kemudian mengurangi resiko bahaya akibat pasien jatuh, terutama pada pasien-pasien yang anak-anak dan juga pada lansia. Ini sangat-sangat berbahaya. Dan juga pasien-pasien yang penurunan kesadaran. Nah, kemudian data statistik tentang kejadian pasien jatuh. Ini adalah banyaknya kejadian ini, maka ini bisa dicegah, yaitu tadi adanya gelang khusus, kemudian ada penanda khusus pasien-pasien yang beresiko jatuh. Nah, ini ya contoh pengertian ya jatuh dari ketindihan tertentu, terutama pada pasien-pasien dengan lansia, anak-anak. Nah, ini kalau pastikan pasien jatuh, ini adalah kesalahan tim medis. Maka bagaimana caranya tim kesehatan mencegah hal tersebut? Nah, 8 isu yang terkait dengan resiko pasien atau patient safety ya, obat-obatan, kemudian karena ada obat-obatan yang menurunkan kesadaran ya. Obat-obatan itu ada efek samping yang memang ada obat yang efek sampingnya bisa menurunkan kesadaran juga ada. Penglihatan yang buruk ya pada orang-orang dengan gangguan penglihatan atau sudah usianya sudah lebih lansia ya. Kemudian perubahan status mental juga. Kemudian sepatu ya tidak cocok, bisa keserimpet gitu ya. Lantai yang licin, terlalu banyak furniture ya. Jadi kalau misalkan rumah sakit terlalu banyak ukir-ukiran, nah, jangan banyak, itu kan resiko juga ya. Kemudian yang tidak rata, misalkan ada bagian lantai yang agak naik gitu ya. Nah, itu juga hidrasi yang kurang, misalkan kurang minum. Nah, itu juga bisa. Nah, beberapa rekomendasi untuk mendukung hal tersebut atau mencegah terjadinya masalah tersebut, maka mengawasi obat, penerangan jalan, kemudian staf memberi perhatian pada pasien yang beresiko, mengecek sepatu, kemudian menjaga lantai tidak licin, kemudian furniture yang beresiko untuk terjadi cedera ya, ujung-ujung furniture, misalkan ujung-ujung meja dan sebagainya. Kemudian pada saat yang berjalan, pada saat pasien-pasien ada gangguan jalan ya, juga diawasi. Kemudian adanya air atau jus untuk hidrasi pada pasien, jangan sampai kekurangan cairan. Ada juga faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian jatuh, intrinsik, misalkan previous fall, dan reduced vision. Musculoskeletal system dan mental status. Ada acute illness, misalkan kejang, stroke. Kalau kronik, misalkan diabetes, artritis, ada glaukoma, dan sebagainya. Kalau ekstrinsik, misalkan medikasi, adanya bathtub atau toilet, ya, tidak ada pegangannya, tidak ada grabnya, misalkan ya. Kemudian ada tidak adekuat device, misalkan jauh dari wheelchair-nya atau kursi rodanya, dan sebagainya.
Nah, ini adalah mengurangi resiko cedera akibat jatuh, yaitu melakukan pengkajian ulang, kemudian termasuk resiko potensial yang berhubungan dengan jatuh pemberian obat, mengambil tindakan untuk mengurangi semua resiko. Ini adalah pengkajian resiko jatuh, memonitor pasien, kira-kira pasien ini beresiko jatuh atau tidak ya. Nah, gitu ya. Ini juga harus diidentifikasi awal sebagai seorang perawat. Kemudian memonitor ketat pada pasien, libatkan pasien dan keluarga, laporan peristiwa pasien jatuh. Perhatikan juga usia, riwayat jatuh, ADL, pola BAB, BAK, karena biasanya pasien jatuh ketika di toilet. Nah, itu juga hati-hati. Kemudian pengobatannya, apakah ada antidepresan dan sebagainya. Berarti kalau dia mendapatkan obat antidepresan, berarti dia ada status mentalnya yang terganggu gitu ya. Nah, ini adalah untuk scoring ya. Total skornya berapa? Apakah pasien ini beresiko jatuh atau tidak? Ada usia, riwayat jatuh, mobilitas, dan sebagainya. Anda scoring kemudian di total. Apakah pasien ini semakin tinggi skornya, maka resiko jatuhnya juga semakin tinggi. Nah, ini adalah pedoman ya, pencegahan pasien resiko jatuh dan scoringnya. Jika resiko rendah, maka apa yang dilakukan? Misalkan memasang handrail, kemudian kursi roda yang bisa dijangkau, bel pemanggil perawat yang bisa dijangkau, sebagainya. Kalau resiko sedang bagaimana, resiko tinggi bagaimana. Jadi scoring ini ya, kalau misalkan 0 sampai 5 yaitu rendah, sedang 6 sampai 13, tinggi kalau lebih dari 14. Ketika ini di total scoringnya. Kemudian bagaimana caranya untuk pencegahan begitu. Upayanya ini adalah identifikasi, gunakan protokol, perhatikan lingkungan. Terima kasih, selamat bekerja. Sebagai seorang perawat, kita harus betul-betul telaten ya, betul-betul teliti bahwa keamanan, rasa nyaman, kemudian resiko jatuh dan sebagainya itu merupakan tugas kita. Jadi jangan sampai kita melupakan bahwa itu adalah tugas seorang perawat. Seorang perawat harus detail, harus care, harus selalu tahu bahwa pasien ini apakah aman dirawat oleh saya dan tim. Itu adalah kewajiban seorang perawat. Semoga kita Anda semuanya menjadi seorang perawat yang caring, yang profesional, sehingga pasien-pasien yang Anda rawat, keluarga pasien yang Anda rawat, itu benar-benar bangga pada Anda. Mereka bangga bahwa perawat yang merawat keluarga saya, perawat yang merawat saya, ini benar-benar perawat yang profesional yang luar biasa. Assalamualaikum, terima kasih, selamat belajar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.